Everton sepertinya sudah benar-benar ngamuk setelah mendapat potongan 10 poin. Biasanya tim akan merasa surut setelah mendapat hukuman, tetapi hal ini berbeda bagi Everton. Terbukti The Toffees berhasil memenangkan 4 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris. Kali ini Chelsea menjadi korban dari keganasan mereka. Hukuman pengurangan poin meskipun awalnya terlihat sebagai bencana, ternyata juga membawa berkah. Sonday sebelumnya kesulitan memotivasi timnya. Tetapi setelah kehilangan 10 poin, kemarahan dan dendam menjadi pendorong semangat. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Semangat balas dendam, kembalinya keganasan di bawah kendali Sonday. Sonday sebelumnya berjuang keras untuk membangkitkan semangat timnya ketika terindikasi melakukan pelanggaran. Namun segalanya berubah setelah keputusan pengurangan 10 poin. Anak asuh Sonday diliputi amarah, dendam, dan ketidakadilan mengalami kebangkitan luar biasa. Alih-alih meratapi nasib di zona degradasi akibat pemotongan poin, Everton justru semakin ganas, menghancurkan semua lawan di jalannya. Dalam 5 pertandingan terakhir mereka mengemas 4 kemenangan gemilang. Yang terbaru adalah kemenangan mengesankan atas Chelsea yang menjadi korban terbaru dari amukan The Toffees. Everton tidak hanya melawan tim lawan tetapi juga melawan segala ketidakadilan yang menimpa mereka. Everton hancurkan Chelsea. Chelsea harus mengakui kekalahan 0-2 dari Everton pada laga pekan ke-16 Premier League 2023-2024 di Goodison Park Minggu 10 Desember 2023 malam WIB. Tanda-tanda kebangkitan Chelsea yang sebelumnya terlihat saat mengimbangi Manchester City 4-4 kini seolah sirna tanpa jarak. Setelah kekalahan dari Newcastle 4-1 dan tumbang di markas Manchester United 2-1, anak asuh Mauricio Pochettino kembali mencatatkan rapor merah dengan dibekap 2-0 di markas Everton. Everton berhasil mengecoh Chelsea melalui serangan balik, di mana Abdoulaye Doucouré memanfaatkan bola rebound hasil sepakan Dominic Calvert-Lewin 9 menit setelah turun minum. Meski mendominasi penguasaan bola sepanjang sisa pertandingan, The Blues tak mampu menembus tembok pertahanan pasukan Sonday. Kekalahan semakin terasa pahit dengan gol Lewis Dobbin di injury time. Dengan resmi terlempar dari 10 besar, Chelsea kini duduk di peringkat ke-12 Liga Premier Inggris. Sementara Everton yang terkena hukuman minus 10 poin hanya tertinggal 6 poin dari Chelsea. Alarm bahaya telah berbunyi, apakah kualitas Pochettino perlu dipertanyakan? Everton kemenangan beruntun dan kembalinya kejayaan. Everton terus menunjukkan kebangkitan luar biasa setelah pengurangan 10 poin, meraih 9 kemenangan dari 13 pertandingan terakhir. Kemenangan di hari Minggu menjadikan mereka meraih 3 kemenangan berturut-turut di divisi teratas di bawah asuhan Dyche. Sebuah prestasi yang terakhir tercapai di musim 2020-2021 di bawah Carlo Ancelotti saat pandemi COVID melanda. Peningkatan yang signifikan sejak Dyche menangani tim terlihat jelas, menciptakan tim yang semakin sulit dikalahkan, mencerminkan masa jabatannya di Burnley. Jikalau tidak terkena hukuman karena pelanggaran aturan keuangan, Everton kini duduk di posisi 10, unggul 4 poin dari Chelsea. Mereka tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga merajut kisah kebangkitan yang luar biasa di Liga Primer. Chelsea makin terpuruk. Senyuman mewarnai wajah pendukung Goodison Park sepanjang pertandingan. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik bagi Chelsea dan pendukung tandang mereka. The Blues kini menderita kekalahan kedua dalam 5 pertandingan terakhir dan kekalahan ke-7 musim ini, menjatuhkannya ke peringkat ke-12 klasemen. Fulham berhasil melompati mereka dan menempati posisi ke-10.
Selain itu, mereka kini berada di bawah rival lokal Brentford yang menempati peringkat ke-11 dalam hal selisih gol. Pertandingan ini juga menorehkan 2 pukulan bodoh bagi Chelsea. Kapten Reece James terpaksa keluar kurang dari setengah jam setelah pertandingan karena cedera. Sedangkan kiper Robert Sanchez juga ditarik keluar pada babak kedua. Meskipun Chelsea melepaskan lebih banyak tembakan ke gawang dibandingkan dengan Everton, kegagalan memanfaatkan peluang berdampak buruk membawa mereka kembali ke posisi yang sama seperti saat mengakhiri musim lalu. Mauricio Pochettino evaluasi kekalahan dan tantangan cedera. Bos Chelsea Mauricio Pochettino menyampaikan pandangannya kepada Sport terhadap kekalahan timnya dan tantangan cedera yang dihadapi. Pochettino mengakui dominasi permainan oleh Chelsea, menyebut mereka sebagai tim yang lebih baik. Namun, ia menyoroti kekurangan kreativitas dan kehilangan konsentrasi yang mengakibatkan kebobolan 1 gol. Pochettino juga menilai bahwa meskipun ada progres dalam mencetak gol, hari ini menunjukkan kekurangan dalam aspek kreativitas. Tentang cedera Reece James, Pochettino menyatakan kekecewaannya dan menegaskan perubahan yang harus terjadi dalam situasi tersebut. Malo Gusto yang sedang pulih dari cedera menjadi pengganti. Dan meski absennya James, Pochettino melihat performa tim tetap baik. Mengenai cedera Robert Sanchez, Pochettino memberikan klarifikasi bahwa masalah lututnya muncul kembali. Meskipun berharap bukan masalah besar, Pochettino menyadari pentingnya solidaritas dalam tim muda mereka, terutama menghadapi tantangan cedera seperti yang dihadapi Marco Cucurella dengan cedera pergelangan kaki. Soundice merendah meski menang. Meskipun Everton mampu mengalahkan Chelsea, Soundice tetap rendah hati. Ia memberikan pujian kepada Mauricio Pochettino. Dice menyatakan kepada Sky Sport tentang Chelsea, mereka adalah tim yang sangat bagus, lebih unggul dalam beberapa aspek. Menguasai bola, pemain dengan teknik yang sangat bagus itu jelas. Pochettino adalah manajer top, jadi saya tidak akan membantah pendapatnya. Yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya menemukan cara untuk menang. Itu yang paling memuaskan bagi saya. Kami menemukan cara berbeda untuk meraih kemenangan. Dari mendominasi peluang hingga bertahan dengan kokoh seperti yang kami lakukan hari ini. Kombinasi itu krusial dalam kinerja sepanjang musim. Dice juga membahas situasi cedera, menggambarkan Ghana terlihat lelah dan Yongi mengalami cedera parah. Meski demikian, ia berharap cederanya tidak serius sambil mengakui perubahan besar yang telah dilakukan oleh para pemain. Tentang perayaan Louis Dobbins, Dice berkata, reaksi yang benar-benar otentik, semua orang ingin merayakannya. Dia berlari ke sudut, berlutut dan berkata, miliki itu. Siapa yang menyangka mereka bisa menari? Kegembiraan di wajah mereka sungguh luar biasa, ajaib, saya sangat senang untuknya. Nah, bagaimana menurut Football Lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.